Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan suara ritmis di atap rumah kos milik Ibu Laras. Di dalam dapur, aroma sup ayam yang mengepul memenuhi udara, menghangatkan suasana rumah yang sepi. Ibu Laras, seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut dan sorot mata sendu, sedang sibuk mengaduk masakan ketika suara langkah terdengar di depan pintu. "Arya, kamu sudah pulang?" Suara lembutnya menyapa seorang pemuda yang baru saja memasuki rumah. Arya, mahasiswa tahun kedua yang baru beberapa bulan menyewa kamar di rumah itu, mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Hujannya deras sekali di luar." Ia melepaskan jaketnya yang basah dan menggantungnya di dekat pintu. "Kalau begitu, duduklah sebentar. Ibu sudah menyiapkan makan malam," kata Ibu Laras dengan hangat. Arya ragu sejenak. Ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, terutama dari pemilik kos. Biasanya, hubungan antara penyewa dan pemilik hanya sebatas urusan administrasi. Namun, sejak awal, Ibu Laras selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan seperti seorang ibu sendiri. "Ibu tidak perlu repot-repot, saya bisa makan di luar nanti," ujar Arya sopan. Ibu Laras tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Arya. Ibu suka memasak, dan rumah ini kadang terasa sepi. Dengan adanya kalian di sini, Ibu merasa ada keluarga." Arya tak bisa menolak lagi. Ia pun duduk di meja makan, sementara Ibu Laras menuangkan sup ke dalam mangkuknya. Hangatnya hidangan itu meresap hingga ke dalam tubuhnya, mengusir dingin yang melekat setelah seharian berkutat dengan tugas kuliah. Selama makan, mereka berbincang ringan. Tentang kuliah Arya, tentang bagaimana Ibu Laras mengelola rumah kos ini setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap wanita itu. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Ibu Laras yang sulit dijelaskan. Seperti ada kerinduan yang tersembunyi di balik senyumnya. Malam semakin larut. Arya bangkit dari kursinya dan hendak menuju kamarnya ketika Ibu Laras tiba-tiba berkata, "Arya." Arya berhenti dan menoleh. "Ada apa, Bu?" Ibu Laras menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lembut, "Jika kamu mengalami kesulitan membayar sewa, jangan ragu untuk berbicara dengan ibu. Ibu mengerti bagaimana sulitnya hidup sebagai mahasiswa." Arya sedikit terkejut dengan tawaran itu. "Terima kasih, Bu. Tapi saya akan berusaha untuk membayar tepat waktu." Ibu Laras tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Arya merasa aneh. Sebuah perasaan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, pikirannya terus melayang pada percakapan mereka. Ada sesuatu tentang Ibu Laras yang berbeda, sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkannya. Tanpa sadar, hubungan mereka akan segera memasuki wilayah yang lebih kompleks, penuh dengan perasaan yang tak terduga dan keputusan yang sulit. Sejak malam itu, Arya mulai merasakan sesuatu yang berbeda di rumah kos Ibu Laras. Bukan hanya karena tawaran kebaikan yang diberikan wanita itu, tetapi juga karena cara Ibu Laras memperlakukannya semakin terasa istimewa. Pagi itu, Arya baru saja keluar dari kamar ketika aroma kopi dan roti panggang menyambutnya di ruang makan. Ia sedikit terkejut saat melihat Ibu Laras sudah duduk di sana, mengenakan daster berwarna lembut dengan rambut yang masih setengah basah. Sepertinya baru selesai mandi. "Selamat pagi, Arya. Kamu sudah sarapan?" tanyanya dengan senyum hangat. Arya menggeleng. "Belum, Bu. Biasanya saya hanya minum air putih sebelum berangkat." Ibu Laras mengerutkan dahi. "Itu tidak baik loh. Anak muda harus makan yang cukup, supaya kuat menjalani hari." Tanpa menunggu jawaban, ia mendorong sepiring roti panggang dan secangkir kopi ke hadapan Arya. Pemuda itu ragu sejenak sebelum akhirnya duduk. "Terima kasih, Bu. Tapi saya merasa sungkan kalau terus merepotkan." Ibu Laras tertawa kecil. "Ibu sudah bilang kan, Ibu suka memasak. Lagi pula, kalau kamu makan di luar terus, boros jadinya." Arya mengangguk, meskipun hatinya merasa sedikit aneh. Sejak kapan seorang pemilik kos begitu memperhatikan penyewanya? Namun, perhatian itu terasa tulus, dan ia tak ingin terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Hari-hari berlalu dengan interaksi kecil yang semakin sering terjadi.
Ibu Laras semakin memperhatikan Arya dengan cara yang berbeda dari penyewa lain. Jika pemuda itu pulang terlambat, Ibu Laras selalu menunggu dan memastikan ia sudah makan. Jika ia terlihat kelelahan, wanita itu selalu menawarkan teh hangat, atau sekadar mengajaknya berbincang di teras untuk menenangkan pikirannya. Namun, ada hal lain yang mulai Arya sadari. Cara Ibu Laras menatapnya. Tatapan itu bukan hanya tatapan penuh kasih seorang ibu kepada anaknya, tetapi lebih dari itu. Ada kelembutan yang dalam, ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot matanya, sesuatu yang tak pernah Arya pikirkan sebelumnya. Suatu sore, hujan kembali turun deras. Arya yang baru pulang dari kampus terpaksa berteduh di depan rumah, sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk dengan pakaian yang basah, kuyup. Ia buru-buru menuju kamarnya ketika suara Ibu Laras menghentikannya. "Arya, kamu basah kuyup seperti itu bisa masuk angin." "Iya, Bu, saya mau ganti baju dulu." Namun, sebelum Arya bisa melangkah lebih jauh, Ibu Laras sudah datang dengan handuk di tangannya. "Sini, biar Ibu bantu." Arya membeku. Wanita itu berdiri sangat dekat, dan sebelum ia sempat menolak, Ibu Laras sudah mengusap rambutnya dengan handuk, perlahan dan penuh kelembutan. "Bu, saya bisa sendiri," katanya, sedikit canggung. Ibu Laras tersenyum, tetapi tidak segera menjauh. "Ibu hanya ingin memastikan kamu tidak sakit." Arya bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Perasaan campur aduk antara kenyamanan dan ketidaknyamanan. Antara rasa hormat dan sesuatu yang lain yang tak ingin ia akui. "Terima kasih, Bu. Saya ganti baju dulu," katanya akhirnya sambil perlahan mengambil handuk itu dari tangan Ibu Laras. Wanita itu mengangguk, tetapi sebelum Arya pergi, ia berkata dengan suara lembut, "Arya, kalau ada yang mengganggu pikiranmu, jangan ragu untuk bercerita ke Ibu. Ibu selalu ada untukmu." Arya hanya tersenyum kecil dan mengangguk sebelum buru-buru masuk ke kamarnya. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa perhatian Ibu Laras semakin terasa berbeda, semakin sulit untuk diabaikan. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukan situasi yang biasa. Dan di balik semua perhatian itu, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebaikan seorang wanita yang kesepian, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Arya tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, rumah kos ini mulai terasa lebih sulit untuk ditinggalkan. Malam semakin larut. Di dalam kamarnya, Arya duduk di meja belajar dengan buku-buku terbuka di depannya. Namun, pikirannya tidak bisa fokus, bukan karena tugas yang sulit, tetapi karena bayangan Ibu Laras terus menghantuinya. Sejak kejadian sore tadi, di mana wanita itu mengeringkan rambutnya dengan penuh kelembutan, Arya merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada kehangatan, tetapi juga ketegangan. Seolah-olah ia berdiri di tepi jurang perasaan yang berbahaya. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. "Aku harus fokus," gumamnya. Namun, baru saja ia ingin kembali membaca, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Tok, tok. Arya menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak mengira masih ada yang terjaga di rumah ini. Dengan sedikit ragu, ia bangkit dan membuka pintu. Di sana, berdiri Ibu Laras. Wanita itu mengenakan daster sutra berwarna ungu. Rambutnya tergerai dengan lembut, dan ada senyum kecil di wajahnya. Senyum yang sulit ditafsirkan. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara lembut. Arya menggeleng. "Masih belajar, Bu. Ada tugas yang harus diselesaikan." Ibu Laras mengangguk. Lalu tanpa menunggu izin, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Arya sedikit terkejut, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu berjalan pelan, memperhatikan buku-buku yang berserakan di meja. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Arya. Jangan sampai lupa istirahat," katanya. Arya tersenyum kecil. "Saya harus berusaha, Bu. Kalau tidak, nanti saya ketinggalan." Ibu Laras duduk di tepi tempat tidur Arya, menatapnya dengan lembut. "Ibu bangga padamu, Arya. Kamu anak yang rajin dan baik." Arya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di tempatnya, merasa sedikit gelisah
dengan kehadiran wanita itu di kamarnya, terutama di jam selarut ini. Kemudian, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jam di dinding. Ibu Laras menatap Arya dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Arya, ibu ingin bicara sesuatu." Arya menelan ludah, merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. "Apa itu, Bu?" Ibu Laras menarik napas dalam, lalu menatapnya penuh makna. "Ibu merasa semakin nyaman dengan kehadiranmu di rumah ini. Kamu bukan hanya sekadar penyewa bagi ibu. Kamu lebih dari itu." Arya membeku. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan gelombang perasaan yang sulit ia pahami. "Ibu?" Arya mencoba berbicara, tetapi suara itu nyaris tak keluar. Ibu Laras tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan, menyentuh lengan Arya dengan lembut. "Kamu tahu, sejak suami ibu meninggal, ibu merasa kesepian. Anak-anak jarang pulang, dan rumah ini terasa begitu sepi. Sampai kamu datang." Arya bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia ingin menarik diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Ibu," suaranya terdengar bergetar. Ibu Laras menatapnya, matanya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Ibu hanya ingin tahu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama?" Arya terdiam. Ia tahu, jika ia menjawab iya, maka segalanya akan berubah. Namun, jika ia berkata tidak, ia takut akan menyakiti hati wanita yang telah begitu baik padanya. Hening. Lalu, sebelum Arya bisa menjawab, Ibu Laras perlahan mendekat. Arya merasakan napas hangat wanita itu begitu dekat dengannya. Ada magnet yang menariknya, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Namun, di detik terakhir, Arya tersadar. Ia mundur selangkah, menundukkan kepala. "Bu, saya menghormati ibu. Saya tidak ingin membuat kesalahan." Ibu Laras menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sulit ditebak apakah itu kecewa atau mengerti. "Maaf, Arya. Ibu tidak ingin membuatmu tidak nyaman," katanya akhirnya, lalu perlahan berdiri. Arya hanya mengangguk, masih berusaha mengatur napasnya. Sebelum pergi, Ibu Laras menatapnya sekali lagi dan berkata, "Selamat malam, Arya. Tidurlah yang nyenyak." Arya hanya bisa mengangguk, menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di balik pintu. Begitu pintu tertutup, Arya jatuh terduduk di kursinya. Ia tahu bahwa sejak malam ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Arya berusaha bersikap biasa saja, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang tersisa sejak malam sebelumnya. Saat ia turun ke ruang makan, Ibu Laras sudah duduk di meja, menyeruput kopi dengan tatapan kosong ke arah luar jendela. "Selamat pagi, Bu," sapa Arya sambil berusaha terdengar santai. Ibu Laras menoleh dan tersenyum lembut. "Selamat pagi, Arya. Kamu tidur nyenyak?" Arya ragu sejenak, lalu mengangguk. "Ya, Bu." Percakapan itu terasa canggung. Biasanya, Ibu Laras akan menyajikan sarapan dengan antusias, bercerita tentang rencana hari itu, tetapi pagi ini berbeda. Ada kesunyian yang menggantung di antara mereka. Saat Arya hendak duduk, tiba-tiba suara bel gerbang berbunyi. Ibu Laras tampak terkejut, lalu buru-buru berdiri. "Sebentar," katanya sambil berjalan ke arah pintu depan. Arya tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika suara dari luar terdengar, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, kami sudah bicara soal ini." Arya mengenali suara itu. Dika, anak laki-laki Ibu Laras. "Kenapa mahasiswa itu masih di sini?" Suara perempuan menyusul, "Pasti Sari, anak perempuannya." Arya terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Tetapi ia tidak mengira akan secepat ini. Arya tidak melakukan kesalahan apapun. Suara Ibu Laras terdengar berusaha tetap tenang. "Tapi ini tidak pantas, Bu," seru Dika. Semua tetangga mulai bergosip. Mereka bilang, ibu terlalu dekat dengan anak kos sendiri.
Arya merasa tubuhnya menegang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ibu hanya kesepian. Suara Ibu Laras terdengar lebih lirih. Ibu hanya ingin ada seseorang di rumah ini yang peduli pada ibu. Tapi bukan begini caranya, kata Sari. Ibu harus tahu batasan. Arya menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah pintu dan menemukan Ibu Laras berdiri dengan ekspresi terluka. Sementara kedua anaknya menatapnya dengan marah. Maaf, kalau saya mengganggu, ujar Arya pelan. Dika berbalik, menatapnya dengan tajam. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Ibu yang memintanya tinggal. Potong Ibu Laras. Tapi ini salah, Bu, kata Dika. Ibu tidak melihat bagaimana ini bisa merusak nama baik Ibu. Arya menunduk, merasa serba salah. Ia tidak ingin pergi. Tetapi ia juga tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran antara Ibu Laras dan anak-anaknya. Setelah beberapa saat hening, Arya akhirnya berkata, "Saya akan pergi." Ibu Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Arya, tidak perlu seperti ini." "Tidak, Bu." Arya mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. "Mungkin ini memang yang terbaik." Ibu Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menahan air mata yang hampir jatuh. Dika dan Sari saling bertukar pandang, lalu menghela napas. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ekspresi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka lega. Arya berpaling, kembali ke kamarnya untuk berkemas. Suasana rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah dingin. Sementara itu, di ruang tamu, Ibu Laras duduk di sofa, menatap lantai dengan tatapan kosong. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi suara langkah kaki Arya di rumahnya, dan itu membuatnya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Rumah itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Sejak kepergian Arya 2 hari lalu, Ibu Laras menghabiskan waktunya sendirian, duduk di ruang tamu, atau berjalan mondar-mandir di dalam rumah tanpa tujuan yang jelas. Dika dan Sari telah kembali ke kota tempat mereka tinggal, meninggalkan Ibu Laras dengan keheningan yang semakin menyesakan. Tidak ada lagi suara langkah kaki Arya di koridor, tidak ada lagi suara obrolan ringan saat makan malam. Semua terasa hampa. Di kamarnya yang dulu ditempati Arya, Ibu Laras duduk di tepi tempat tidur, mengusap spray yang masih memiliki jejak kehangatan seseorang yang pernah tinggal di sana. Ia merindukan keberadaan Arya, namun ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Sementara itu, di tempat kos barunya, Arya berusaha menyesuaikan diri. Kosnya lebih kecil, lebih sederhana, dan terasa asing. Tidak ada lagi aroma masakan hangat di pagi hari. Tidak ada lagi suara lembut yang menyapanya setiap kali ia pulang kuliah. Tapi ini yang seharusnya terjadi, bukan? Malam itu, Arya duduk di mejanya, mencoba fokus pada buku-bukunya. Namun, pikirannya terus melayang kepada Ibu Laras. Perasaan bersalah masih menghantuinya. Apakah ia terlalu egois meninggalkannya begitu saja? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. "Arya, bagaimana kabarmu? Apakah tempat tinggal barumu nyaman?" Arya menatap layar cukup lama sebelum membalas. "Saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu?" Butuh beberapa menit sebelum balasan datang. "Rumah ini terasa sepi tanpa kamu." Hati Arya mencelos. Ia bisa membayangkan wajah sendu Ibu Laras saat menulis pesan itu. Arya menghela napas panjang. Ia ingin membalas sesuatu yang bisa menghibur, tapi ia tahu tak ada kata-kata yang bisa benar-benar menghilangkan kesepian itu. Ia mengetik, lalu menghapus, mengetik lagi, lalu menghapus. Akhirnya, ia hanya menulis, "Ibu kuat, saya tahu itu." Tak ada balasan setelah itu. Ibu Laras mulai terbiasa dengan kesepiannya lagi. Ia menyibukkan diri dengan mengurus rumah dan mencoba mengalihkan pikirannya. Sesekali, ia melihat ponselnya, berharap ada pesan dari Arya. Tapi pesannya tak pernah datang. Suatu sore, saat sedang membereskan rak buku di ruang tamu, matanya tertuju pada foto keluarganya yang lama. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, saat suaminya masih ada dan anak-anaknya masih kecil. Mereka semua tersenyum. Ia tersenyum miris. Dulu, ia pernah memiliki kebahagiaan itu. Namun, seiring waktu, semuanya berubah. Kini, ia menyadari satu hal.
Kebahagiaan tidak selalu harus datang dari seseorang yang bisa mengisi hatinya dengan cinta baru. Kebahagiaan juga bisa datang dari menerima kenyataan, dari menemukan ketenangan dalam kesendirian. Malam itu, Ibu Laras mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Arya, terima kasih telah hadir dalam hidup Ibu. Ibu doakan yang terbaik untukmu. Pesan itu terkirim, tetapi tidak ada balasan. Ia tersenyum kecil, meletakkan ponsel di meja, lalu memandang langit malam dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Sementara itu, di kamarnya, Arya membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, mereka berdua telah melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka miliki. Dan dengan itu, kisah mereka berakhir. Bukan dengan kebersamaan, tetapi dengan pengertian.